Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga kita senantiasa sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, kesempatan kali ini saya akan berbagi kita akan sharing mengenai pengembangan aspek perkembangan anak usia dini. Namun sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Desi Nurlina Widianingrum, alamat saya Desa Jatisari, Kabupaten Jepara. Statusnya alhamdulillah saya sudah menikah, dan untuk kontak personnya saya 082134739766. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti, yuk kita senam otak terlebih dahulu agar kita lebih siap, agar kita lebih fresh, agar otak kanan dan kiri kita lebih seimbang gitu ya teman-teman. Senam otaknya kita simpel saja, yang tangan kanan kita 2 seperti ini dan tangan kiri kita seperti tembak seperti ini. Ya, saya contohkan langsung ya teman-teman. 1, 2, 3. Lula 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 le lula 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 le. Ya, baik, terima kasih teman-teman. Semoga dengan senam otak yang sangat sederhana ini, otak kanan dan kiri kita lebih seimbang, sehingga kita lebih siap dalam menerima materi hari ini dengan lebih baik. Ya, tujuannya apa sih kita mempelajari materi hari ini? Yang pertama, tujuan umumnya kita untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta pelatihan dalam memahami konsep pengembangan 6 aspek perkembangan anak yang sesuai kebutuhan, karakteristik, dan tahapan perkembangan pendidikan anak usia dini. Yang kedua, melakukan untuk meningkatkan keterampilan peserta pelatihan dalam melakukan pengembangan 6 aspek perkembangan anak sesuai dengan konsep, tujuan, prinsip, komponen, dan prosedur pengembangan 6 aspek perkembangan anak usia dini. Nah, apa sih yang harus kita perhatikan dalam mengembangkan 6 aspek perkembangan anak? Yang pertama, kita harus paham betul tahapan perkembangan anak. Yang kedua, lingkup perkembangan. Yang ketiga, stimulasi pertumbuhan dan perkembangan yang tepat yang harus kita berikan kepada anak. Yang keempat, 1000 HPK. Yang kelima, asupan gizi. Dan yang keenam adalah konsep pertumbuhan dan perkembangan. Tujuan dari pengembangan aspek perkembangan anak di sini ada 4. Ya, silahkan teman-teman yang ingin sharing di sini, ingin berbagi ilmunya di sini, kami persilahkan untuk menuliskan pendapat teman-teman di kolom chat ya, atau bisa open mic dan raise hand. Ya, terima kasih teman-teman, luar biasa antusiasme dari teman-teman, sangat banyak sekali nih di kolom chat ya yang menuliskan bahwa menyusun program dan aktivitas pengembangan. Ya, kita harus bisa menyusun program dan setiap aktivitas yang harus kita berikan kepada anak sesuai dengan tahapan usianya. Kemudian ada yang Bu Nurul nih menuliskan memilih metode dan strategi pengembangan yang tepat. Contohnya serengeng ya, atau bercerita, kemudian demonstrasi, pemberian tugas, dan strateginya tentunya yang berpusat pada anak. Ada lagi nih Bu Fatimah, merancang media dan sumber belajar. Ya, kita harus pandai dalam merancang media dan sumber belajar yang tepat sesuai dengan kegiatan yang kita berikan kepada anak. Ini Bu Iska, menata lingkungan. Kenapa kita harus memperhatikan penataan lingkungan agar anak lebih tertarik sehingga anak antusias dalam melakukan kegiatan yang kita berikan. Baik, terima kasih teman-teman. Ini banyak sekali chat yang lain dari teman-teman yang luar biasa. Baik, kita lanjutkan ya. Kompetensi pendidik PAUD. Nah, berdasarkan Permendikbud nomor 137 tahun 2014, kompetensi pendidik PAUD ada 4 teman-teman ya. Yang pertama adalah kompetensi pedagogik, yang kedua adalah profesional, yang ketiga adalah kepribadian, dan yang keempat adalah kompetensi sosial. Nah, namun yang di sini yang berhubungan dengan perkembangan 6 aspek perkembangan anak, di sini ada 2 kompetensi pendidik yang harus dimiliki teman-teman. Yang pertama adalah pedagogik, yang kedua adalah profesional. Kenapa pedagogik? Yaitu untuk merancang kegiatan pengembangan anak usia dini berdasarkan kurikulum. Sedangkan subkompetensinya sendiri, yang pertama, memilih sarana kegiatan dan sumber belajar pengembangan anak usia dini. Yang kedua, membuat media kegiatan pengembangan anak usia dini. Dan yang ketiga, mengembangkan potensi dan kreativitas anak usia dini melalui kegiatan bermain sambil belajar. Profesional, yaitu merancang kegiatan pengembangan secara kreatif sesuai dengan tahapan perkembangan anak usia dini.
Sedangkan subkompetensinya yang pertama, merumuskan tujuan setiap kegiatan pengembangan. Yang kedua, menganalisis perkembangan anak usia dini dalam setiap bidang pengembangan. Yang ketiga, memilih materi berbagai kegiatan pengembangan. Dan yang keempat, mengorganisasi kegiatan pengembangan secara kreatif sesuai dengan tingkat perkembangan anak. STPPA. Ya teman-teman, di sini standar tingkat pencapaian perkembangan anak harus kita kuasai untuk bisa mengembangkan 6 aspek perkembangan anak. Yang pertama, di sini ada 6 ya, ada 6 aspek, ada 6, ada sosum, ada vismot, ada seni, kognitif, dan juga bahasa. Silahkan teman-teman bisa komen ya, bisa menuliskan di kolom chat contoh kegiatan yang bisa kita berikan kepada anak agar bisa menstimulasi dari 6 aspek perkembangan anak ya. Sesuai di sini ada 6, ada sosem, bisa milih salah satu. Silahkan teman-teman mulai dari sekarang bisa menuliskan di kolom chat. Luar biasa teman-teman, sangat antusias sekali ya. Luar biasa sekali antusiasme teman-teman hari ini. Ya, ada yang menuliskan di 6 ya, kegiatan nilai agama dan moral. Kegiatan yang bisa kita berikan kepada anak untuk bisa mengembangkan nilai 6 adalah contoh, mendidik anak atau membiasakan anak untuk mengenal doa pendek ya. Bisa doa pendek, kemudian hadis ya, surat pendek, dan membiasakan anak untuk sholat. Kemudian ada yang menuliskan mengenalkan ciptaan Tuhan ya, mengenalkan ciptaan Tuhan dan ciptaan manusia, hewan, tumbuhan gitu ya, dan jenisnya. Kemudian sosem. Untuk sosem sendiri di sini ada yang menuliskan, yaitu salah satunya yang pertama bermain dengan teman sebaya, yang kedua membereskan mainan ya. Baik, ada fisik motorik ya. Contohnya adalah cooking class ya, fun cooking. Kemudian senam secara kontinu, dan ada yang menuliskan yaitu toilet training ya teman-teman, luar biasa. Seni di sini ada yang menuliskan bahwa mengisi kegiatan pada pentas seni ya, ada kreativitas seni anak yaitu tari ya dan lain sebagainya, ada yang bercerita begitu. Dan untuk kognitifnya sendiri di sini ada yang menuliskan kegiatannya adalah menyusun puzzle, menyusun balok, kemudian meronce gitu ya. Untuk bahasa sendiri ada yang menuliskan bahasa yaitu membiasakan anak untuk mencintai buku ya, membaca buku, kemudian bercerita di hadapan guru, menceritakan kembali dongeng yang disampaikan sama guru. Kemudian kita next, prinsip pengembangan aspek perkembangan anak. Nah, di sini ada 5 poin ya yang harus kita perhatikan. Silahkan yang ingin berpendapat bisa menuliskan di kolom chat ya, bisa menuliskan di kolom chat atau open mic. Ya, terima kasih teman-teman, luar biasa sekali teman-teman ya. Di sini ada yang menuliskan di kolom chat sangat ramai ini ya, menggunakan pendekatan tematik, yaitu fungsinya untuk mengontrol setiap kegiatan yang akan kita berikan kepada anak. Berkesinambungan artinya adalah terus-menerus atau continue, artinya semua kegiatan yang kita berikan pada anak harus bersifat kontinu. Bermakna dan menyenangkan, dalam memilih tema harus yang dekat dengan anak, yang tentunya menarik bagi anak dan bermakna bagi anak. Bersifat terintegrasi, ada yang menuliskan bahwa bersifat terintegrasi maksudnya adalah satu aspek dengan aspek yang lainnya saling berkaitan. Kemudian melalui bermain, ya, anak itu adalah hakikatnya bermain. Bermainnya mereka adalah belajarnya mereka. Baik, terima kasih teman-teman, luar biasa. Pengembangan media dan sumber belajar. Pengembangan media bermain berbasis barang bekas. Ya, contohnya di situ ada kotak telur. Kemudian pengembangan media permainan berbasis alam atau pesisir, di situ di pantai. Kemudian pengembangan media permainan berbasis agraris, di situ contohnya adalah menanam. Dan pengembangan media permainan berbasis video singkat ya, di sini contohnya adalah pemberian video pembelajaran kepada anak yang dibuat oleh gurunya. Nah, kesimpulan pada materi hari ini, para orang tua dan pendidik pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini memiliki tugas untuk melakukan pengembangan 6 aspek perkembangan anak usia dini. Dan yang kedua, agar para orang tua dan pendidik tidak salah dalam melakukan pengembangan, maka harus memahami konsep pengembangan agar pengembangan yang dilakukan dapat menstimulasi setiap aspek perkembangan sesuai dengan tahapan perkembangan anak.
Sekian teman-teman materi yang bisa saya sampaikan hari ini, mudah-mudahan menambah wawasan untuk kita, bermanfaat untuk kita semua. Untuk selanjutnya kita bisa berdiskusi di WAG ya teman-teman, di WhatsApp grup nanti. Saya mohon maaf atas segala kehilafan dan terima kasih atas semua perhatian dari teman-teman dan dari saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.